menyembah Tuhan, kita mau undang hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu penyembahan kepada Tuhan saja. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan sebab Engkau Allah. Haleluya, haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau tetap Allah. Amin, amin. Walau dunia sembah Tuhan. Haleluya, semua bergoncang. Amin. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ya Rabbal. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Rabbal. Ya Rabbal. Haleluya, kami angkat hati kami menyembah Engkau Tuhan. Ya Rabbi, ya Rabbi. Haleluya, ya Rabbi. Haleluya, haleluya. Bekerjalah Tuhan, ibadah kami ini kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Persiapkan hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami rindu Engkau melawat kami semua Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Biar Tuhan hadir pada ibadah kami ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Haleluya. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan saat ini. Haleluya. Engkau tetap Allah, walau dunia semua
Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih untuk malam hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, kami tahu semua karena kemurahan-Mu. Hidup yang Engkau berikan saat ini, biarlah kami boleh hargain karena kemurahan Tuhan. Biarlah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biar hidup kami ini sesuai dengan firman-Mu. Bukan hidup yang hanya dibuat-buat Tuhan, tetapi kami apa adanya karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Biar orang boleh bisa melihat hidup kami, sungguh kami adalah anak Tuhan. Biar kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Terima kasih, malam hari ini kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan. Biar Tuhan menerima pujian kami, penyembahan kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Urapi dia, biarlah firman-Mu yang akan disampaikan kami mau terima Tuhan. Biar dan kami mau lakukan juga. Terima kasih, biarlah segala sesuatunya hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami ini hanya di dalam satu nama yang besar, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri. Malam hari ini ada kesukaan besar bahwa kita dapat hadir di tengah-tengah situasi kondisi yang cuaca Jakarta yang begitu panas. Marilah kita membawa tubuh kita sebagai sesuatu yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kita bawa hati kita dengan bersorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan bersorak-sorai. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau berikan syukur padanya setiap waktu. Seumur hidupku, ku mau bersorak-sorai, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur pada
hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Kau tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selama. Kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku, semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Hadapi gelombang sepanjang jalan hidupku, ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku, semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Hadapi gelombang panjang jalan hidupku, ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Haleluya. Kita hanya dapat bersandar kepada Tuhan. Kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan pasti akan turun tangan. Silakan duduk. Pada malam hari ini saya mau memberi kesempatan kepada saudara Helga. Saudari Helga yang mau memberikan kesaksian. Mungkin waktunya dilihat ya, jangan terlalu lama. Sambil kita bawa persembahan untuk kolekte kita yang pertama. Silakan. Selamat malam teman-teman Emmaus. 2 bulan yang lalu saya pernah berdiri di sini untuk menceritakan kejadian kondisi dari penyakit Budi ya. Itu sekitar 1 September. Waktu itu kan akan dilakukan tindakan operasi. Setelah itu hasilnya dinyatakan Hodgkin atau non Hodgkin. Saya bergumul, saya berdoa, Tuhan tolong apapun nanti hasilnya, saya udah berserahlah kepada Tuhan. Singkat cerita hasilnya itu udah di EHK dan ternyata puji Tuhannya itu hasilnya itu adalah limfoma Hodgkin. Hodgkin itu artinya tidak terlalu bahaya juga sih sebenarnya, kalau non Hodgkin lebih bahaya. Tapi tetap aja ketika konsul sama dokter memang ini harus di kemo. Sebenarnya hati kecil kita tuh bergumul supaya jangan di kemo, tapi kayaknya nggak bisa ya, karena udah ada penyebaran itu kan yang di dalam. Sambil menunggu kemo itu, saya menerapkan pola makan, apa yang boleh dan tidak boleh dimakan. Saya bersyukur karena keluarga saya sangat support, terutama cici saya. Dia sebagai mentor kesehatan bagi kami.
Karena kalau secara manusia juga saya nggak tahu harus gimana gitu kan. Tapi rupanya Tuhan ngasih kejadian ini di mana mungkin saya juga harus berserah, bersandar, menjadi lebih dewasa, semakin dekat dengan Tuhan. Kadangkala kalau saya saat teduh, saya bingung mau ngomong apa sama Tuhan. Tapi ya sudahlah, Tuhan juga tahu apa isi hati saya. 3 minggu sebelum di kemo, kondisi Budi itu sebenarnya sudah menunjukkan kayak tanda-tanda orang di kemo dan itu gejalanya. Seperti tulang pada sakit, sampai kena air aja kayak meringis gitu kan. Terus mulutnya sariawan, awalnya sakit gigi, sariawan, mulut panas, gak ada nafsu makan, terus kayak katanya kebakar gitu. Tapi kan bagaimanapun juga dia harus makan kan. Sampai terakhir katanya susah nelen gitu kan. Loh saya bingung kan, aduh ini gimana. Saya ingat waktu itu almarhum Eva, teman dekat kita yang sudah dipanggil sama Tuhan, walaupun kansernya mungkin beda ya, tapi gejala itu timbul setelah kemo, tapi koknya sebelum kemo udah timbul gitu kan. Jadi saya bingung apa ini sel-selnya sudah pada mati ya bagaimana gitu kan. Tapi ya udahlah, puji Tuhannya itu sudah berangsur 3 minggu, hampir 2 minggu kalau nggak salah gejala itu timbul. Terus tiba-tiba sudah ada keputusan kemo dan singkat cerita, dalam seminggu sebelum kemo, kondisi Budi tiba-tiba semuanya gejalanya itu sudah hilang. Terutama yang di mulut sama yang tulang itu sudah hilang. Saya curiganya itu ketika dia udah mulai nafsu makan gitu. Terus saya bilang gimana sakitnya? Kata dia udah hilang katanya gitu kan. Oh ya udah deh. Singkat cerita ke dokter tetap di kemo tanggal 29 Oktober. Kemo pertama. Kemo pertama itu seharusnya 5 jam. Jadi setiap infus ya, kemo infus itu ada jamnya, ada yang 1 jam, ada yang 30 menit, ada yang 2 jam setengah, ada yang ya 1 jam setengah, total 5 jam. Kemo pertama setiap kali mau kemo, setiap kali mau diinfus, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong alirkan darahmu mengalir di dalam tubuh Budi supaya sel-sel ganas itu bisa mati. Setelah itu kemo pertama udah lolos kan, nggak ada gejala apa-apa. Pas infus pertama maksudnya, pas obat pertama, pas obat kedua dimasukkan, dia mulai tiba-tiba menggigil. Menggigil terus kan saya bingung kan, duh kok menggigil gitu kan. Saya cepat-cepat panggil dokter ya, dokter tolong dong ini menggigil. Akhirnya di stop dulu, nggak bisa diteruskan. Stop kira-kira setengah jam, setelah itu disuruh minum banyakan, menggigilnya hilang, baru lanjut ke selesai infus kedua. Infus ketiga 30 menit, nah di infus keempat itu ada satu kayak infusan ya, cairan tapi ditutupin sama kayak plastik, jadi kita nggak bisa lihat gitu cairan itu apa, mungkin itu yang dahsyat kali ya, plastik hitam gitu kan. Tiba-tiba pas tengah jalan dia bilang sakit banget, dia bilang gitu. Saya lari lagi ke petugas yang di rumah sakit, tolong kesakitan. Akhirnya gak bisa masuk, infusnya dipindahin lah ke sebelah kiri kalau gak salah. Ya sudah, setelah itu dari jam 13.45 waktu itu saya lihat jam, sampai baru selesai itu jam 9:30. Dilanjutkan dengan obat buat tulang 1 jam. Jadi 10:30 baru selesai, 10:30 malam, dari jam 13.45 sampai 10:30 malam. Udah molor berapa jam tuh. Kondisi Budi pada saat itu ya biasa aja sih sebenarnya. Nah setelah itu dia nggak bisa tidur sampai jam 5 subuh dia baru tidur karena efeknya itu mulai keluar, mual, pusing. Saya cuma bisa berdoa Tuhan jangan sampai dia muntah gitu kan. Kalau udah muntah kan susah juga ya. Masuk muntah gimana nggak lemes gitu kan. Singkat cerita dia cuma mual aja. Akhirnya hari Senin itu kunjungan dokternya visit, dia bilang udah boleh pulang walaupun masih kelayangan, nggak apa-apa katanya, kita dikasih obat. Setelah itu 3 hari kemudian masih kondisinya masih belum fit, kan kita juga 3 minggu nggak ke MOS ya karena kondisinya nggak memungkinkan. Terus akhirnya udah mulai enak tuh di hari Sabtu udah mulai enak katanya, nggak mual, tulang pun udah nggak sakit. Itu Sabtu, Minggu, Senin. Senin tiba-tiba Selasanya dia kena diare.
ada kali 25 kali dia ke kamar mandi, katanya cairan aja. Jadi dia makin drop kan. Nah hari Rabu tuh puji Tuhan itu kita tuh ke dokter konsul tanggal 8. Jadi sekalian ngomong sama dokter itu bilang kenapa nggak dibawa ke IGD katanya gitu kan. Kalau kayak gini kan bahaya, takutnya dehidrasi, banyakin minum aja kata dia bilang gitu. Akhirnya dibanyakin minum hari Rabu. Nah setelah itu dikasih obat lagi, habis diare, sekarang katanya agak sembelit, susah buang air. Aduh udah deh pokoknya saya cuma bisa berdoa, minta bantuan doa dari teman-teman karena sudah dijadwalkan untuk kemo kedua itu tanggal 14 November. Jadi setiap 2 bulan itu seperti itu kondisinya. Jadi 2 minggu sekali, tiap 2 minggu sekali kemo kedua itu tanggal 14 November. Jadi bagaimana harus mempersiapkan kondisi Budi ini supaya tetap fit terutama untuk HB. Karena ada batas tertentu kalau misalnya HB-nya turun udah nggak bisa dikemo, berarti kan semuanya harus mundur. Seperti itu. Jadi saya minta bantuan doa terus dari teman-teman karena rencananya ini untuk kemo ini katanya 8 kali. Awalnya dokter bilang 4 kali, cuman 4 kali itu ada tipe AB sehingga jadi 8 kali. Seperti itu. Minta bantuan doa supaya Budi tetap kuat kondisinya karena penyakit kanker ini penyakit yang saya juga nggak tahu, cuman kuasa Tuhan yang tahu katanya. Paling itu aja sih. Terus di sini juga ada sebagian teman-teman Komsel. Terima kasih yang sudah mendoakan kami setiap bulan, sharing, Cilili. Paling itu aja sih. Terima kasih Kosumin, tolong bantu doa. Ya puji Tuhan saudara-saudara, kita sudah dengar kesaksian ya. Masing-masing punya pengalaman hidup, tapi satu hal, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan gak pernah janji bahwa langit akan selalu cerah, tapi janji Tuhan, Dia akan selalu beserta kita karena Dia Allah yang baik. Ya, mari sama-sama saya undang bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu, kita menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita mau menyembah Dia. Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa, Engkau baik. Amin. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Amin, amin Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Haleluya. Bapa, Engkau baik.
keadaan kami, Engkau baik bagi kami Tuhan. Ajar kami mengucap syukur apapun keadaan kami, Tuhan selalu baik bagi kami. Haleluya, amin. Aku memujimu, aku menyembahmu, menyanyi Haleluya. Engkaulah Allah, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan kami yang berdaulat di atas kehidupan kami. Tidak sekalipun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Kalaupun masalah, pencobaan, sakit, penyakit kami alami dalam kehidupan kami tahu Allah kami mampu, Allah kami sanggup untuk memberikan jawaban dalam setiap masalah kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Tidak ada hal yang terlalu sulit bagimu Tuhan ketika Engkau berkehendak. Kami hanya mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Menjamah setiap kami. Apapun menjadi problema masalah kehidupan kami Tuhan. Kami tidak sekali-kali meninggalkan Engkau. Karena kami tahu Allah kami Allah yang besar. Allah yang penuh dengan kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah meninggikan, kami telah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami berkenan kepadamu Yesus. Lalu sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada sabda-Mu lewat hamba-Mu Tuhan yang sudah Engkau tunjuk. Pinjam Tuhan pengetahuan, ilmu yang ada dalam hamba-Mu Tuhan. Biarlah lewat pemberitaan akan firman-Mu Tuhan, kami lebih mengerti lagi Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, dalam kami menjalani kehidupan yang semakin susah ini Tuhan.
Urapilah hamba-Mu Tuhan, berkatilah dia, jamah dia, pinjam mulut bibirnya Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu buat kami pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan alaskan pada malam hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Akan duduk, buat hambanya, Pendeta Dewi Sulu. Silakan. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saudara-saudara yang tergabung di dalam Pelgap Emmaus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya oleh pengurus untuk katakanlah membagi-bagi berkat. Apalagi diberikan tema bekerja adalah anugerah. Bekerja adalah anugerah. Kalau saya merenungkan tema ini, bekerja adalah anugerah. Kira-kira yang menyusun tema-tema ini apa yang ada di dalam benaknya? Relevansi bekerja adalah anugerah. Kalau saudara mendengar ini, kira-kira apa yang dimaksud? Bekerja itu adalah anugerah. Mengapa bekerja itu disebut anugerah? Haleluya. Saya kira ada banyak persepsi orang yang bisa mengkategorikan bahwa bekerja itu adalah anugerah. Sebab kata anugerah atau kasih karunia itu dalam Alkitab banyak kali dikaitkan dengan keselamatan. Anugerah, pemberian cuma-cuma. Dan keselamatan itu bukan hasil usaha kita, bukan jerih payah kita, bukan perbuatan kita soal keselamatan, tetapi kasih karunia, anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Itu kalau bahasa Alkitab anugerah. Nah, kalau bekerja adalah anugerah, saya merenungkan bahwa ada banyak orang bisa berpikir bahwa anugerah. Misalnya dia nganggur-nganggur, tiba-tiba ditawarin pekerjaan. Pak, ada pekerjaan? Weh, selama itu mau kerja enggak? Wih, anugerah. Paling tidak kan begitu. Nganggur, tidak ada pekerjaan, ditawarin pekerjaan, dapat bekerja, pasti dia bersaksi. Ini satu anugerah Tuhan. Saya lagi duduk-duduk, tiba-tiba ada kawan lama tawarin saya. Mau bekerja, diajak bekerja. Satu anugerah. Kadang-kala juga bekerja adalah anugerah. Misalnya ada satu instansi atau katakan perusahaan besar yang tiba-tiba nawarin, kamu mau ikut kerja enggak sini? Oh, mana bisa saya masuk perusahaan besar ini? Wih,
lalu diterima jadi karyawan. Anugerah tidak itu. Yang boleh dikata sangat selektif terima orang, karyawan. Tapi dia boleh masuk. Wah, anugerah. Diterima sebagai karyawan pada perusahaan besar, perusahaan ternama, anugerah. Ada juga kan orang bisa bilang bahwa saya menangkan tender satu proyek. Saya menangkan. Pesaing-pesaing begitu hebat-hebat semua. Tapi bisa jatuh sama saya. Satu anugerah. Dapat proyek. Menangkan tender. Bisa bekerja. Anugerah. Kan bisa bilang begitu dah. Bisa saja ada kesaksian. Puji Tuhan. Dari sekian banyak kompetitor, pesaing-pesaing, saya jadi pemenang. Padahal saya tidak nyogok-nyogok apa saja sana, kok bisa jatuh sama saya? Anugerah Tuhan. Begitu kan? Bekerja, anugerah Tuhan. Atau bisa saja, puji Tuhan saya bekerja keras. Saya dapat untung besar. Anugerah Tuhan. Sulit-sulitnya sekarang orang bisa menghasilkan sesuatu, tapi puji Tuhan. Satu anugerah. Saya dapat gaji yang besar, saya dapat untung yang besar. Saya berhasil di dalam usaha, saya bekerja. Kami tidak kekurangan apa-apa. Cukup makan minum. Ada hasil jeripaya. Bisa saja kita katakan itu anugerah. Anugerah. Bahkan lebih dari itu juga dalam dunia pelayanan. Satu anugerah. Saya bisa dilantik jadi pendeta muda. Saya bisa jadi pemimpin satu komunitas dalam gereja. Satu anugerah. Saya bekerja. Nah, banyak lagi saya kira saudara. Saya hanya menunjukkan beberapa persepsi orang kaitan bekerja adalah anugerah. Ada yang karena menang tender, ada yang karena diterima di perusahaan besar, ada yang karena sukses, berhasil, mendapat gaji yang besar, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi saya mau katakan tidak salah semua bahwa memang kita bisa berpendapat satu anugerah karena dalam pemikiran kita sesuatu yang tidak mungkin kok bisa jadi mungkin bagi saya. Bagi orang sulit tetapi saya kok dengan mudah. Satu anugerah. Begitu pada dasarnya. Tentu dengan harapan pembuat tema bekerja adalah anugerah. Supaya orang kalau bekerja itu anugerah. Berhati-hati dengan anugerah itu. Itu pemberian Tuhan. Nah, saya mau ajak kita lebih mendasar lagi. Apa kata Alkitab bahwa bekerja itu adalah anugerah? Alkitab tidak melihat bekerja itu adalah anugerah dari sudut pandang apa atau bentuk pekerjaan yang kita kerjakan. Bukan. Misalnya jadi karyawan atau dapat untung besar, menangkan tender dan sebagainya. Tetapi kalau apa yang saya bisa lihat di dalam Alkitab,
Bekerja adalah anugerah lebih mengacu kepada mengapa kita bisa bekerja. Mengapa kita dapat melakukan pekerjaan. Atau apa yang membuat kita bisa bekerja. Jadi bukan apa yang kita kerjakan itu anugerah. Tetapi Alkitab melihat lebih di belakang. Mengapa kita bisa bekerja? Paham saudara sekalian? Mengapa? Nah saudara-saudara sekalian, kalau saya mau mengajak kita bekerja adalah anugerah, kita mau melihat apa kata Alkitab. Bukan apa yang kita kerjakan, tetapi lebih awal. Mengapa? Ada dua hal. Kalau Alkitab menyatakan bekerja adalah anugerah, ada dua hal yang harus diperhatikan. Ulangan pasal 8, saya baca ayat 17 dan 18. Ulangan pasal 8 ayat 17 dan 18. Perhatikan kalimat ini. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, titik 2. Kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Dalam arti, karena lobi-lobi saya, karena pendekatan saya, karena kedalan saya sudah bekerja keras. Sehingga saya jadi kaya, diberkati. Jangan sampai kau berkata demikian. Tetapi 18, haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi di sini Alkitab lihat, kamu boleh bekerja, apa yang kamu kerjakan itu memang baik, tapi ingat, bukan itu yang bersifat anugerah. Yang bersifat anugerah, Tuhan yang beri kekuatan. Bisa bilang amin? Terserah apa bentuk pekerjaan yang kau dapat. Kalau bukan Tuhan yang beri kekuatan, tidak ada arti. Menangkan proyek silakan. Kalau Tuhan tidak berikan kekuatan, apa artinya? Kalau sakit-sakit. Aku diterima, perusahaan besar selektif menerima orang. Aku dengan gampang saja bisa masuk. Puji Tuhan, anugerah Tuhan. Iya, puji Tuhan, anugerah Tuhan. Susah orang masuk di sana. Tapi kalau Tuhan tidak beri kekuatan. Nah di situ kaitan bekerja adalah anugerah. Karena kita bekerja, Tuhan memberi kekuatan. Jangan lupa itu. Jangan kita silau dengan hasil. Apa yang kita kerjakan, usaha kita. Lalu kita bilang, oh hanya kemurahan Tuhan. Hanya anugerah Tuhan. Aku boleh. Jangan. Ingat kata Alkitab. Yang berikan kamu membuat bisa berhasil. Karena Tuhan beri kekuatan. Nah di situ kaitannya. Bekerja adalah anugerah. Kenapa? Karena kita bekerja, Tuhan memberi kekuatan. Jadi puji Tuhan, kita boleh bekerja, harus kita selalu syukuri Tuhan. Berikan aku kekuatan untuk bisa bekerja. Terima kasih Tuhan buka jalan semuanya. Tapi apalah artinya kalau Tuhan tidak berikan kekuatan kepada aku. Jadi saudara-saudara sekalian, kita bermegah bukan karena hasil apa yang kita kerjakan. Kita bermegah karena Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bisa mendapatkan hasil itu. Dan itulah nilai bekerja adalah anugerah. Anugerah.
Di dalam Mazmur 127 dikatakan begini. Mazmur 127. Saya baca ayat 1 sampai 3. Mazmur 127 ayat 1 sampai 3. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kita boleh bangun. Tapi kalau bukan Tuhan, Tuhan apa? Bukan Tuhan yang membangun, Tuhan yang memberi kekuatan. Kalau Tuhan tidak beserta dengan kita, kayak apa? Sia-sialah. Jadi di sini penekanannya bukan hasil dari kita kerjakan, tetapi mengapa kita berhasil? Karena Tuhan. Haleluya. Jadi kesaksian kita selalu bukan dengan apa yang kita terima, tapi kesaksian kita mengapa kita bisa menerima itu. Haleluya. Jadi jangan dibalik-balik. Harus selalu nomor satu Tuhan. Bukan hasil. Tetapi apa yang memotori kita? Motornya itu. Sumbernya itu. Karena kekuatan. Kalau bukan Tuhan, sia-sialah usaha orang yang membangun. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya apa? Di sini mau ditekankan bahwa kita boleh bekerja sehabis-habis usaha. Tapi kalau bukan Tuhan yang menyertai kita, tidak akan ada arti apa-apa. Nah, ini penekanannya. Sebab bisa saja rezeki yang kita dapat itu Tuhan berikan kepada orang. Kita bangun pagi-pagi sampai jauh malam pikirkan pekerjaan. Tahu-tahu seperti orang yang menjaring angin. Memasukkan sesuatu ke dalam kantong yang berlubang. Tidak ada hasil apa-apa. Jadi itu yang pertama kita melihat apa kata Alkitab tentang bekerja adalah anugerah. Yaitu ketika Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk bekerja. Maka disitulah relevansinya. Anugerah. Anugerah. Haleluya. Bisa bilang amin saudara? Bapak-bapak puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kalau bangga di sini. Saya tidak tahu apa pekerjaan saudara, apa profesi saudara, berapa penghasilanmu per bulan, saya tidak tahu. Tapi jangan kau berkata itu anugerah, bukan. Yang anugerahnya di situ Tuhan berimu kekuatan untuk bisa bekerja. Haleluya. Di situ nilai syukurnya kita. Anak Tuhan yang sejati selalu akan berkata, kalau bukan Tuhan, saya tidak bisa bekerja di tempat ini. Kalau bukan Tuhan, saya tidak bisa mendapat rezeki sebanyak ini. Kalau bukan Tuhan yang memberi kekuatan. Haleluya, itu penekanannya. Ulangan pasal 8, Musa jauh-jauh hari beritahu kepada Israel, masih di padang gurun. Kalau nanti masuk tanah perjanjian kamu diberkati Tuhan, kamu bisa membangun rumah dan semuanya dan semuanya dan semuanya. Jangan lupa, jangan kau berkata karena jerih payahku, tapi ingatlah Tuhan yang beri kekuatan. Konteksnya itu di dalam Ulangan pasal 8 dari ayat-ayat sebelumnya. Atau lebih baik saya baca dulu supaya komplit. Sebab saya belum yakin bisa saudara baca kalau pulang. Sebab begitu pulang persoalan sudah lain cerita. Saya baca aja dalam konteksnya itu. Mulai ayat 11.
Tadi kan kita baca ayat 17, ayat 11 konteksnya. Saya baca dengan cepat. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, perhatikan, makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing domamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengking dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak diketahui oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu. Akhirnya, maka janganlah engkau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat pada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kekuatan kepadamu, kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi artinya, puji Tuhan, Tuhan bilang kalau sudah diberkati, sudah bertambah banyak, jangan lupa, jangan GR. Karena kekuatanku bukan, karena Tuhanlah. Jadi semua dimulai dari Tuhan. Maka karena dari Tuhan itu anugerah. Iya kan? Saudara bekerja keras lalu dapat untung banyak, itu usahamu. Relevansinya dengan anugerah kurang tepat. Tapi kalau relevansinya dengan anugerah adalah Tuhan yang memberikan aku kekuatan, berikan aku hikmat supaya aku bisa dapat untung yang besar. Begitu relevansinya. Jadi semua harus dimulai dengan Tuhan. Karena Tuhanlah. Apalagi di sini tambahkan. Karena Tuhan itu konsisten dengan ikrarnya. Apa yang diucapkan. Tuhan pemberi kekuatan. Tuhanlah konsisten. Dengan apa yang dia janjikan. Asal kita tidak lupa dia. Jadi yang pertama di sini kita lihat. Bekerja adalah anugerah. Dari sudut pandang. Karena Tuhan beri kekuatan. Yang kedua, kita bisa melihat di dalam Pengkhotbah pasalnya yang kelima. Pengkhotbah pasalnya yang kelima. Saya mulai baca ayat 17-18. Ayat 17. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat. Ialah kalau orang makan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagiannya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Karunia Allah. Dalam kaitan apa? Kalau kita bekerja dan bisa menikmati. Haleluya. Bekerja adalah anugerah karena Tuhan berikan kekuatan. Menurut Pengkhotbah pasal 5, bekerja adalah anugerah karena kita diberi kuasa menikmati. Haleluya.
Ada banyak orang pikirnya all out jerih payahnya, tapi tidak menikmati. Biar gaji sedikit tetapi nikmati. Gaji besar tapi dokter bilang jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini. Susah. Tidak ada kemerdekaan. Ya, ibu yang bersaksi tadi kita doakan ya. Tuhan tolong. Saya tanya Pak Budi yang mana? Saya pikir Pak Budi, Pak Budi sana. Lain ya. Haleluya. Jadi kalau masih bisa menikmati, syukur. Mau gaji banyak, gaji sedikit, penghasilan besar, kecil. Asal masih bisa menikmati, bisa bersenang, puji Tuhan. Dapat gaji, makannya tidak di luar, di restoran barangkali, tapi makan di Kentucky, kelihatan kaki. Tahu Kentucky, kelihatan kaki? Tenda-tenda pinggir jalan itu kaki kelihatan. Makannya di Kentucky, mana kelihatan kaki. Sederhana yang penting menikmati. Itu yang paling indah. Kita pulang di rumah bersama istri, anak-anak dinikmati. Oh, puji Tuhan. Itulah yang kita bersyukur. Terima kasih Tuhan atas rezeki ini. Engkau berikan kuasa menikmati. Pernah enggak saudara kepikir terima gaji? Lalu pulang di rumah dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu ini. Tapi Tuhan berilah juga kuasa untuk menikmati. Jangan pencuri yang nikmati. Jangan orang lain yang menikmati. Kita ditipu orang yang menikmati, orang lain jangan. Iya jangan. Jadi itu kasih karunia kalau kita menikmatinya. Saya baca ayat 1 pasal 6. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari. Tadi kuanggap baik. Pasal 5, pasal 6. Suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta, benda dan kemuliaan sehingga ia tak kekurangan satu pun yang diingin. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan. Jadi bekerja adalah anugerah. Kalau Tuhan berikan kita juga kuasa menikmati. Jadi itu relevansinya. Bekerja adalah anugerah. Nah sekarang. Ada pertanyaan di dalam tema itu. Suami kenapa harus bekerja? Apakah itu kodrat atau tanggung jawab? Yuk. Saya kira yang buat catatan itu pasti ngerti. Atau ada ibu yang buat tema itu sehingga kayaknya suaminya tidak kerja. Jadi dia bilang, Om tolong sampein begini. Kalau dia seorang ibu, saya tidak tahu siapa. Kalau dia seorang bapak, barangkali mau melepaskan diri juga. Bukan cuma saya. Saudara, bekerja itu memang kodrat. Tuhan tidak ciptakan manusia dari awal supaya mereka senang-senang. Tidak ada rumusnya. Tuhan ciptakan manusia ditaruh di Taman Eden. Memang fasilitas semua sudah ada. Fasilitas sudah ada. Manusia diciptakan hari ke berapa? 6. Setelah semua ada. Coba kalau Tuhan ciptakan manusia hari pertama. Mau makan apa, tinggal di mana. Iya kan? Tapi Tuhan itu teratur. Setelah semua lengkap diceritakan. Jadikannya manusia. Kenapa? Manusia adalah pengendali, pengatur alam. Untuk memelihara ciptaan Tuhan.
Makanya saudara-saudara tolong baca di dalam kitab Kejadian. Kalau kita bisa mau melihat dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 15. Tolong ditampilin. Nah, Tuhan Allah mengambil manusia itu belum ada Hawa. Belum ada tulang rusuk. Manusia itu yang laki-laki, suami itu calon suami. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi bukan manusia ditaruh Taman Eden lalu istirahat aja lu di sini ya, semua fasilitas ada. Enggak ada. Kalau kau tidak kerja, kau tidak makan. Jadi pelihara. Pelihara taman itu. Apa yang Tuhan percayakan? Taman, di situ kau bisa makan. Jadi kodrat bahwa manusia harus bekerja bukan ketika manusia sudah jatuh dalam dosa. Sebelum jatuh dalam dosa, perintah ini, amanat ini sudah ada. Maka saya bilang itu perintah kodrati. Kepada semua manusia ciptaan. Harus bekerja. Karena tidak bekerja, tidak makan. Itu rumus dalam Alkitab. Makan itu kodrat. Manusia harus makan. Tidak usah diajarin. Bayi itu kalau lahir tidak usah diajarin. Nah, kalau nanti kalau mau makan, nangis ya. Nggak ada itu. Kodrat otomatis nangis. Itu mau makan. Orang sudah tahu. Karena makan itu kodrat, bekerja itu kodrat juga. Halo bapak-bapak. Nah, sedang manusia belum jatuh dalam dosa, sudah diperintahkan harus bekerja. Apalagi ketika manusia sudah jatuh dalam dosa. Pasal 3 ayat 17 sampai 19. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19 bilang begini. Lalu firman-Nya kepada manusia itu. Ini setelah berdosa. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. 14. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Lanjut. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Setelah jatuh dalam dosa tambah harus kerja keras. Kerja keras. Jadi itu saya mengatakan kodrat. Perintah itu kepada laki-laki. Nah, Tuhan memberikan perempuan penolong. Tapi kali itu dalam konteks di Eden bukan penolong, penodong. Wah. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena laki-laki suami itu harus bekerja. Paling tidak ada 2 alasan. Karena alasan yang pertama, suami itu adalah kepala rumah tangga. Kepala. Bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab terhadap menafkahi istri dan anak-anak sekeluarga. Menafkahi. Jadi yang tulang punggung di situ suami. Istri tulang rusuk. Jangan istri dibalik-balik jadi tulang punggung. Ya lain soal kalau memang sudah sakit-sakitan. Ya istri mau tidak mau merangkap. Sebagai ibu rumah tangga juga sebagai tulang punggung. Mau bikin apa? Tapi kita bicara yang normal. Suami bertanggung jawab.
Kalau ada yang masih sehat, lalu tidak bekerja, suami yang bekerja perlu berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Karena kodrat saya laki-laki, saya harus bekerja, buka jalan Tuhan. Atau paling tidak, talenta yang saudara miliki, karunia yang Tuhan sudah berikan, dikembangkan. Nyopet itu bukan talenta. Woi, saya kembangkan talenta. Saya sebelum bertobat tukang copet, saya mau kembangkan. Bukan begitu. Ya, nipu-nipu bukan talenta. Apa yang positif, yang baik Tuhan berikan. Harus dikembangkan. Tiap manusia diciptakan ada karunia diberikan. Ada talenta. Dan talenta itu tidak boleh disimpan. Dikembangkan. Dioptimalkan. Begitu. Jadi saudara-saudara sekalian. Bahwa mengapa suami harus menafkahi isi keluarga, istri harus bekerja karena kodrat dari awal harus bekerja. Dan tadi kita juga lihat bahwa karena kepala rumah tangga harus bertanggung jawab. Tuhan tolong kita semua. Saya ingin supaya Tuhan berkati bapak-bapak yang ada di sini ya. Rumah tangganya diberkati. Diberkati. Istri dan anak-anak semua diberkati, dicukupkan semuanya. Dan bekerja itu kerjakanlah karena Tuhan memberikan kekuatan kepadamu. Bekerjalah. Terima kasih Tuhan, berikan aku kuasa menikmatinya. Kita berdoa. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, hanya kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap takhta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah. Bolehkah kita bangkit berdiri? Kita bersama katakan semua. Allah besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah. Oh besar anugerah-Mu, besar. Tinggikan Tuhan yang telah memberikan kekuatan kepadamu. Tinggikan Tuhan yang memberi kuasa untuk menikmati berkat Tuhan. Haleluya. Tidak peduli apapun yang kau kerjakan, yang penting Dia beri kuasa menikmati. Besar ya Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Simu semakin hari semakin bertambah ya
hadirat Tuhan, renungkan apa yang kau kerjakan hari ini. Apa yang Bapak kerjakan. Jangan rendahkan apa yang Tuhan percayakan. Mintalah selalu kekuatan dari Tuhan. Sesederhana apapun pekerjaan itu, Tuhan kuatkan aku. Ibu-ibu berdoalah bagi suami, kuatkan suamimu supaya bisa sehat dan bekerja. Kalaupun Tuhan memberkatimu, jangan lupa, oh Tuhan, terima kasih berkat tetapi akan lebih indah Tuhan. Sempurna kalau Engkau beri kuasa menikmati. Oh Yesus, jangan hasil itu hanya dinikmati orang jahat. Jangan kita bekerja hanya seperti tutup lubang, gali lubang. Rentenir yang menikmati. Tidak bisa begitu. Haleluya. Berdoa, Tuhan, beri kuasa aku menikmati. Besar anugerah-Mu, besar anugerah. Biar makin hari makin berlimpah. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Ya besar anugerah. Oh sekali lagi besar. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa ya. Terima kasih Yesus. Oh semakin hari semakin bertambah. Oh besar. Semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Bapa yang baik, terima kasih untuk pemahaman ini. Dalam segala aktivitas pekerjaan kami tidak akan lupa bahwa kalau Tuhan memberkati kami, mencukupkan kami, tidak lain karena Engkau yang memberikan kami kekuatan. Malam hari ini kami semua tidak akan melupakan itu. Engkau konsisten dengan janji-Mu Tuhan, dengan firman-Mu. Berilah juga kuasa menikmati. Tolong Bapak Ibu yang hadir malam hari ini. Kami boleh berpisah dari ibadah ini, tapi mulai hari ini Tuhan, kenikmatan mencicipi berkat Tuhan itu menjadi bagian kami semua. Berilah kuasa. Berilah kuasa itu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan menjalani kolektor yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus kalau malam ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, memuji dan meninggikan namanya. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Lewi Sulu yang sudah membagikan firman Tuhan buat kita. Biar kita makin mengerti bekerja adalah kodrat.
Terima kasih teman-teman yang pada malam ini yang sudah melayani dan juga teman-teman yang sudah hadir pada malam ini. Tema Emmaus untuk Jumat depan dengan tema tetap bekerja adalah anugerah, subtemanya istri sebagai ibu rumah tangga, kewajiban atau pelayanan. Pembicaranya adalah Ibu Pendeta Nita Rungkat. Habis kebaktian ini kita ada latihan padus. Kita juga pada malam ini kita akan doa untuk acara Natal untuk Ketapang, Keramat dan Soho pada tanggal 24 Desember 2023. Sekalian kita akan berdoa untuk teman-teman, untuk pemulihan, untuk Bapak Budi Mulyadi dan Mama dari Ibu Elin. Dan juga doa untuk Bapak dari Bapak Inu. Kita naikkan pujian yang terakhir tadi. Haleluya. Sekalian nanti saya minta Bapak Pendeta Lewi untuk tutup dalam doa dan doa berkat. Pada akhir persekutuan kami malam hari ini Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit dan mohon pemulihan dari Tuhan. Mama dari Ibu Elim, Bapak Budi Mulyadi, atau mungkin ada yang lain yang kami tidak ketahui. Tuhan, Engkaulah sahabat sejati, Engkaulah Allah kami, Tuhan kami. Tolong saudara kami ini Tuhan. Sembuhkan yang sakit dengan kuasa-Mu. Pulihkan yang sedang mengalami pemulihan secara sempurna kembali. Biar dengan kesehatan itu kami dapat optimalkan berkat tanggung jawab kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi acara Natal Gereja Ketapang, Keramat dan Soho. Tuhan, Engkau juga tolong semua rencana ini. Kami hanya merencanakan, kami hanya menyiapkan segala bentuk-bentuk acara. Tapi tanpa penyertaan-Mu Tuhan, maka ini tidak mendapatkan efek yang luar biasa. Tapi kami mohon Tuhan, di dalam acara-acara seperti ini, umat-Mu dikuatkan dan diarahkan mengingat kasih karunia Allah yang besar. Engkau telah datang ke dunia ini menyelamatkan kami. Tuhan berkatilah Tuhan. Juga Papa dari Bapak Inu yang sakit juga Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Seluruh pengurus Pelgap Emmaus, Tuhan juga akan berkati semua segala usaha. Makin bekerja, makin bergairah. Dan kami tahu jerih payah kami dalam Engkau tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, mari kita angkat tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Marilah kita pulang ke tempat kita masing-masing sebentar. Kiranya berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa kita yang kekal, serta dari Yesus Kristus Tuhan penebus juru selamat kita, dan dalam bimbingan kuasa Roh Kudus tinggal menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam.